Berita pilihan hari ini. Efek Nathan Chu, Sintayong dorong pemain lokal harus tiru Nathan. Sintayong geram dengan perilaku Elkan Bagot tak menggubris panggilan PSSI. Terima kasih skuad Garuda Muda. Apresiasi layak diberikan kepada Timnas Indonesia U23 meski gagal lolos Olimpiade Paris 2024. Sebab apa yang dicapai Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sejauh ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Banyak yang pesimistis ketika hasil drawing Piala Asia U23 2024 mempertemukan Timnas Indonesia U23 dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania di grup A. Diprediksi skuad Garuda Muda akan menjadi bulan-bulanan dan gagal lolos dari fase grup. Namun, target berani dicanangkan PSSI. PSSI menargetkan Sintayong mengantar Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Target ini masuk kategori tinggi mengingat Piala Asia U23 2024 merupakan debut skuad Garuda Muda di ajang 2 tahunan ini. Namun, Sintayong mengeluarkan kata-kata yang di luar nalar. Ia berani menargetkan Timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Benar saja, Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Kemenangan atas Korea Selatan U23 membuat pencinta sepak bola tanah air heboh. Sebab skuad Garuda Muda tinggal satu langkah lagi untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sayangnya skuad asuhan Sintayong kalah 0-2 semifinal melawan Uzbekistan dan di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 lagi-lagi kalah dari Irak. Timnas Indonesia U23 akhirnya finish keempat dan harus bersua Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Skuad Garuda Muda akan lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika mengalahkan Guinea U23 namun lagi-lagi kalah. Setidaknya pencapaian ini menunjukkan ada perkembangan di persepakbolaan Indonesia. Harapannya ini merupakan awalan untuk target-target ambisius Timnas Indonesia ke depan, contohnya lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Sintayong geram terhadap perlakuan Elkan Bagot. Berdasarkan keterangan Sumarji, hingga saat ini Ipswich Town tidak memberikan balasan terkait pemanggilan Elkan Bagot. Padahal Ipswich Town sudah menyelesaikan kompetisinya di divisi Championship 2023-224. Sampai saat ini tidak ada jawaban dari klubnya Ipswich Town, ucap Sumarji kepada Kamis 9 Mei 2024. Sumarji menambahkan bukan cuma Ipswich Town saja yang mencuki PSSI, melainkan Elkan Bagot juga tidak menggubris panggilan PSSI untuk bergabung ke skuad Timnas U23 Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini diketahui sudah merampungkan masa peminjaman di Bristol Rovers. Selama berseragam Bristol Rovers, dia tampil sebanyak 14 pertandingan dengan koleksi 1 gol dan 1 assist. Dan juga dari Elkan Bagot tidak ada respons, ujar anggota komite eksekutif PSSI itu. Sebelumnya, pelatih Sintayong mengindikasi geram dengan perilaku Elkan Bagot. Untuk Elkan bisa dari media Indonesia mengikuti jadwal atau kelakuan Elkan seperti apa, ucap Sintayong lewat keterangan via Zoom Rabu 8 Mei 2024. Mungkin bisa cari tahu sendiri dan bisa dilihat seperti apa tentang Elkan Bagot, sambung Sintayong. Pesan Presiden FIFA. Gianni Infantino nampak hadir menyaksikan langsung pertandingan tersebut di bangku penonton. Selepas pertandingan dalam unggahan Instagram pribadinya, ia memberikan pesan kepada supporter Indonesia. Pesan saya kepada semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia adalah bangga dengan tim Anda dan terus mendukung mereka dengan semangat yang sama. Karena mereka bergerak ke arah yang benar. Tulis Gianni Infantino. Saya menyaksikan mereka bermain di Clairefontaine, Paris hari ini dan dapat dikatakan bahwa tim melewatkan kualifikasi bersejarah untuk Olimpiade dengan selisih yang sangat tipis. Lebih lanjut, Gianni Infantino berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terima kasih kepada semua orang di PSSI yang dipimpin oleh Presiden Erick Thohir atas kerja luar biasa yang telah dilakukan sejauh ini. Dan FIFA akan terus mendukung Anda di jalur ini. Tulis Gianni Infantino. Pemain lokal harus tiru Nathan Chu. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong mengaku justru senang melihat Nathan Chu Aon mengomeli rekan-rekannya di atas lapangan. Karena itu adalah hal yang sebenarnya sangat positif.
Sebelumnya, Nathan Chu Aon beberapa kali terlihat menegur dan memberikan instruksi kepada rekan-rekannya yang melakukan kesalahan. Hal itu dilakukannya ketika Timnas Indonesia U23 bermain di Piala Asia U23 2024. Hal-hal seperti itu memang dari pemain harus belajar. Sepertinya adalah budaya tidak saling menyalahkan di lapangan dari pemain Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Artinya tidak ada komunikasi di antara pemain, memang yang paling penting itu adalah taktik bicara. Maksudnya, ketimbang taktik lain, yang paling penting itu taktik bicara, tegasnya. Shin Tae-yong meminta para pemain lokal Timnas Indonesia U23 meniru Nathan Chu Aon. Rizky Ridho dan kawan-kawan harus menghilangkan rasa tidak enakan dalam situasi apapun, termasuk saat temannya membuat kekeliruan. Tetapi pemain lokal terlalu diam. Jadi kalau saya lihat perilaku Nathan Chu Aon di lapangan itu sangat positif dan baik. Itu yang saya minta ke semua pemain, ucap Shin Tae-yong. Tapi pemain masih saja banyak yang malu dan merasa salah jika memberikan teguran kepada pemain lain. Sebenarnya, komunikasi di lapangan itu sangat baik dan harus terus dilakukan, katanya.